Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Hidayah, selamat siang. Selamat siang Pak Ivan. Pada kesempatan siang ini, hari ini kita bakal mempraktekkan coaching model Tirta. Ya, Pada kesempatan pertama ini saya sebagai coach dan Ibu sebagai coachee. ya. Mungkin untuk permasalahannya, rekan saya bercerita bahwa dia berselisih paham dengan supervisor guru yang ditugaskan melakukan supervisi saat ia mengajar. Supervisor tersebut yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks, namun rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika rekan saya menyampaikan bahwa materi tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, guru tersebut tampaknya tersinggung karena sarannya dianggap diabaikan dan tidak diterima oleh rekan saya. Nah, bagaimana kita menanggapi permasalahan tersebut akan kita uraikan dengan percakapan coaching dengan model Tirta. Bagaimana Bu Hidayah, sudah siap? Ya, alhamdulillah Pak sudah menyimak pernyataan dari Bapak. Bisa dimulai Pak Ivan. Assalamualaikum Bu Hidayah. Waalaikumsalam Pak Ivan. Kemarin Ibu menyampaikan ada hal yang ingin diceritakan dan ingin didiskusikan dengan saya ya. Iya Pak. Tapi bagaimana ya Pak? Apakah saya mengganggu waktu Bapak? Oh tidak Bu, santai saja. Apa yang mau diceritakan ya Bu? Baik Pak. Sebenarnya saya nggak enak bercerita seperti ini. Jadi kemarin kan saya disupervisi Pak oleh Bu Dia. Oh iya, jadwal supervisi Ibu kemarin ya. Kebetulan saya juga sudah disupervisi. Kebetulan jadwal saya kemarin langsung disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya gitu Pak. Setelah saya disupervisi, sekarang saya agak muncul pikiran gak enak Pak. Sampai saya ke bawah tidur nih Pak, mikirin masalah yang supervisi kemarin Pak Ivan. Iya Bu. Saya gak nyaman di hati. Saya berharap diskusi kita hari ini bisa memecahkan dan memberikan solusi kepada diri saya Pak tentang masalah supervisi kemarin. Iya, mudah-mudahan kita bisa saling bantu ya Bu. Nih kalau boleh tahu sebenarnya yang jadi kegelisahan Ibu apa sih Bu? Kemarin pada saat saya proses supervisi Pak, saya tidak menggunakan buku paket. Padahal menurut Bu Dia harusnya memakai buku paket Pak. Tapi saya memakai media pembelajaran yang lain Pak sebagai pengganti buku paket. Seperti Bu Dia tidak menyukai seperti itu Pak. Nah, itu Ibu menggunakan sumber belajar yang lain. Ketika supervisi itu bagaimana tanggapan Bu Dia? Nah itu permasalahannya Pak, yang bikin saya nggak bisa tidur, yang bikin saya kepikiran terus Pak. Jadi beliau tuh menginginkan saya mengajar menggunakan buku paket, walaupun sudah ada media PowerPoint. Yang jelas, saya menggunakan PowerPoint itu sepertinya sudah mewakili semua pembelajaran saya deh Pak, karena PowerPoint itu pembelajarannya ada semua di situ Pak. Tapi Bu Dia kayak sepertinya tidak mau, saya tidak menggunakan buku paket itu Bapak. Nah, setelah Ibu menjelaskan kepada Bu Dia, bagaimana tanggapan beliau, Bu? Sepertinya dari mimik mukanya atau parasnya, dia tidak menerima saran saya, Pak. Sepertinya dia merasa tidak enak hati terhadap saya, Pak. Ya, Bu, mudah-mudahan hal tersebut hanya kegelisahan Ibu yang sementara saja ya, Bu. Terus, kira-kira nih solusi apa yang sudah terpikirkan oleh Ibu terkait menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin agar saya bisa tenang, dekat-dekat waktu ini saya harus menghadap kepala sekolah, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi mau ngobrol juga dengan Bapak Kepala Sekolah ya? Ya, saya ingin ini Pak, ingin curah pendapat atau memberikan
masukan terhadap diri saya Pak tentang masalah ini Pak Ivan. Iya Bu, betul sekali. Mungkin dengan cara tersebut akan banyak membantu Ibu. Nah, terkait dengan Budiahnya sendiri bagaimana Bu? Mungkin saya harus menghadap Budiah langsung Pak atas kejadian supervisi kemarin. Saya akan meminta maaf dengan Budiah dengan kejadian ini karena saya tidak mendengar petunjuk Budiah. Kayaknya dia kurang berkenan dengan saya tidak menggunakan buku paket. Saya sepertinya harus menghadap Budiah Pak, biar hati saya tenang Pak. Ya Bu, mungkin Budiah sebenarnya memiliki sudut pandang lain sehingga memberikan saran tersebut kepada Ibu berdasarkan pengalaman beliau, karena beliau kan merupakan guru senior ya Bu. Iya Pak, menurut Bapak nih Pak, sebaiknya saya bertemu dengan Budiah dulu apa kepala sekolah dulu sih Pak? Nah, gimana ya Bu? Kalau itu mungkin tergantung kesiapan Ibu dan prioritas mana dulu yang menurut Ibu penting untuk dilakukan dahulu, antara bertemu dengan kepala sekolah atau Budiah. Sepertinya saya berencana akan bertemu dengan kepala sekolah dulu Pak. Saya akan memberikan suatu detail ceritanya seperti apa agar masalah ini tidak jadi simpang siur. Setelah saya mendapat solusi dari kepala sekolah, saya secepatnya akan menghadap Budiah. Menurut Bapak bagaimana? Iya Bu, kalau menurut saya itu bisa jadi solusi yang terbaik yang bisa Ibu lakukan, minta arahan dengan Bapak Kepala Sekolah dan terus bertemu dengan Budiah kembali untuk istilahnya meminta maaf, terus berkonsultasi juga, membuka ruang diskusi, mungkin di waktu dan kesempatan yang memungkinkan lebih santai mungkin Bu, nggak perlu serius-serius juga, agar mungkin nanti terbangun keakraban antara Ibu dengan Budiah tentunya. Terima kasih Pak Ivan. Alhamdulillah saya jadi tenang nih Pak. Dari kemarin saya nggak bisa tidur mikirin masalah ini. Alhamdulillah dapat solusi dari Pak Ivan. Saya akan menghadap kepala sekolah dulu, lalu saya akan mungkin sungkem minta maaf sama Ibu Dia karena dengan kelalaian saya supervisinya tidak menggunakan buku paket. Terima kasih Pak Ivan ya atas solusi dan pendapatnya. Iya Bu, sama-sama. Mudah-mudahan masalah ini bisa segera diselesaikan ya Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ivan. Siap. Nah, berikut dialog sudah kita lakukan ya Bu Hidayah. Ya Bapak. Nah, jadi dari dialog kita di sini sudah muncul Bu langkah-langkah dalam model Tirta yang telah kita lakukan dalam percakapan tadi. Yang pertama itu tentang tujuan. Di tujuan ini dalam percakapan tadi menyampaikan tujuan sudah terpenuhi, yaitu coach memiliki permasalahan yang harus dibicarakan dengan coach supaya tercapai jalan keluar. Permasalahan tersebut adalah berkaitan dengan kritik dari supervisor, yaitu guru senior, pada saat Ibu disupervisi karena coach mengajar tidak menggunakan buku teks. Dan yang kedua, pada langkah Tirta yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Ini sudah tercermin dalam dialog kita tadi. Kita sudah memberikan umpan balik yang diberikan coach berupa pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang sudah sesuai dengan tujuan yang mengarah dan mengena pada identifikasi masalah. Identifikasi potensi coach contohnya tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach menggali potensi diri untuk menentukan solusi. Iya Pak. Dan yang ketiga Bu, di Tirtanya di percakapan tadi sudah ada rencana aksi. Itu dalam bentuk memberikan pertanyaan menuju aksi, sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik terbukti dengan coach menemukan umpan balik mengenai rencana aksi, strategi tindakan untuk coach dalam menyelesaikan dan menentukan jalan keluar masalahnya. Dan yang terakhir
model Tirta yang terakhir, yang keempat, yaitu tanggung jawab, yaitu dalam percakapan tadi sudah memberikan pertanyaan yang sudah mengarah baik pertanyaan maupun umpan balik dalam komitmen, sehingga sudah tercapai umpan balik berkaitan dengan komitmen Koci untuk menyelesaikan masalah, terus mencari solusi dengan cara menghadap kepala sekolah dan menemui Bu Diah secara langsung. Nah itu Bu mungkin Iya Bapak. kasus pertama kita. Kemudian